Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadratil mukarramin, segenap para ulama, para guru, para habaib, para asatidz, dan terkhusus para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini, diantaranya yang mulia Habiban al-Mahbub Al-Habib Mustafa bin Syekh Abu Bakar, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Rifai Al-Mukarram, guru kami Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Sanusi MA, guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Fadli Rois, Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Zain, Al-Mukarram Ustadz Haji Anis Fuad, Al-Mukarram Kakanda Ustadz Haji Muhammad Rafiq, dan terkhusus penceramah kita, guru kita, guru saya yang baru saja menyampaikan mau'izah hasanahnya buat kita semua, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Haji Ahmad Marzuki. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua, terkhusus Ketua DKM Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Yasin, para guru-guru yang lain, para asatidz yang lain yang mohon maaf nggak keabsen namanya satu-satu karena emang segini doang ada catatannya, nggak ada lagi, mohon maaf. Tapi tidak sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pengurus dan panitia penyelenggara peringatan Maulid. Alhamdulillah malam ini waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam. Udah rada malam, yang enak kita baca doa langsung makan kebuli. Setuju? Setuju? Iya udah, kalau setuju doa ya. Nambahin dikit, tema kita malam ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443H, meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi unggul. Ketutupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini, merupakan sosok manusia paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Kepribadian beliau komplit. Ustadz, saya guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustadz, saya pedagang, Rasulullah dagang. Ustadz, saya ini mubaligh, Rasulullah dakwah. Ustadz, saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustadz, saya ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Jadi kepribadian Nabi begitu komplit. Maka beliau dijadikan oleh Allah sebagai uswah, sebagai contoh. Kenapa? Karena beliau Rasul adalah manusia. Apa sih bang? Iya, berisik banget lu bocah. Biasa pasukan bodreksin begitu emang. Jadi Rasulullah dijadikan uswah, dijadikan contoh. Kenapa? Karena beliau Rasul manusia. Kita yang disuruh nyontoh juga manusia. Jadi kalau manusia disuruh nyontoh manusia cocok.
Manusia disuruh nyontoh manusia akur. Nggak bisa manusia disuruh nyontoh malaikat. Kenapa? Malaikat kan tahu diri bang. Sama duit emang kagak open, sama wadon emang dia kagak demen. Jadi nggak bisa kalau manusia disuruh nyontoh malaikat, maka kita disuruh nyontoh manusia. Siapa manusia agung itu? Baginda Rasulullah. Beliau basyarun lakal basyari, manusia bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama sama kita. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan po bang, sama. Cuman kualitasnya beda. Keringet Nabi sama kualitas keringet kita. Nabi keringetnya bau minyak misik, bau minyak kasturi. Kalau keringet kita nyerasain sendiri. Wah ramean yang di atas ya. Bocah, diam bocah tong. Ya elah, gak enak gua ngomong, lu ngomong. Gantian ya. Nah diam. Namanya juga bang bocah. Iya, bocah kan bukan orang. Bener mah. Saya nelpon panitia. Acara udah mulai nih tuh. Belum Ustadz. Orang udah banyak. Belum banyak, nggak ada. Baru bocah doang. Berarti kan bocah bukan orang. Dah diam neng. Bentar dikit lagi doa ya. Diam po, pegangin bocah po. Ini biasa ngajak bocah kan mak-mak ini. Mak, pegang mak. Jadi Rasulullah itu basyarun lakal basyari. Maka malam ini kita hadir maulid karena kita ingin nyontoh beliau Rasul. Beliau begitu mulia akhlaknya, keagungannya luar biasa. Bahkan Siti Aisyah ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Maka ini malam kita peringati kelahiran beliau, karena beliau begitu sayang dan cintanya terhadap umat. Cintanya Nabi dari dunia sampai akhirat. Cintanya Rasul begitu mulia kepada umatnya. Begitu kita, bagaimana caranya menghormati dan menghargai, bahkan mengikuti jejak Rasulullah. Kita kepengen diakui sebagai umat Rasulullah. Sayangnya Nabi, Masya Allah Pak, terbukti ketika beliau mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Jibril datang kepada Rasulullah, "Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Bagaimana menurutmu?" Apa jawab Rasulullah? "Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku?" Lalu turun hadis kursi. Allah bilang kepada Rasul, apa kata Allah? "Inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta." Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Begitu hebat jaminannya. Rasulullah bertanya lagi, enggak egois, itu buat saya, tapi buat umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita, po. Nabi masih mikirin kita, bang. Nabi masih mikirin kita. Nabi masih mikirin kita. Iya, nyaut apa? Romano lapar semua. Sayangnya luar biasa. Di dunia begitu sayangnya buat kita. Detik beliau mau wafat keluar, apa beliau ucapin? Ummati, ummati, ummati. Di dunia sayangnya nyari-nyari kita mau wafat. Di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ini ada cerita. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di rawa domba doang saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa nih. Rahasia nih bang.
Jangan bilang siapa-siapa ya. Ntar banyak yang kepo lagi. Bu, Bang, ceritanya apa? Nanti Pak, Bu, ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran. Namanya kiamat, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup, tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan, sekarang nongol. Oh, gak ada yang nongol bang, rebah semua. Kiamat, siapa yang berani nongol? Ditantangin sama Allah pemimpin-pemimpin yang zalim. Mana yang minta 3 periode? Dicari sama Allah. Gak nemu lah, gak nemu. Kiamat, masih rebah lah, masih rebah. Kiamat, kiamat, gak bangun. Mana pemimpin-pemimpin yang zalim? Kagak ada yang bangun, rebah semua. Allah nyombong. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Pantas banget bang. Gak ada lagi udah. Baru dihidupin sama Allah malaikat. Malaikat duluan dihidupin, dibangkitin. Seluruh malaikat dihidupkan oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya, bagi tugas. Siapa yang bagian nyari dana? Nah, panitia. Bagian masang umbul-umbul siapa? Bagian terima tamu siapa? Yang bagian ngamplopin guru-guru siapa? Gatur ma Allah bagi tugas. Malaikat pertama dipanggil, Ridwan, labbaik ya Rob. Tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu, siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Wah, malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia sering sujud, sering gak pernah sujud, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, kiai ulama dikriminalisasi, semuanya Habib dipenjarain, bikin susah rakyat, sembako diembat sama dia, bansos dimakan, membohong-bohongin rakyat mulu. Yang model begitu siapin neraka. Malik, baik ya Rob, siap. OTW. Malik, Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga buruan. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam bang, suruh nyari kuburan Nabi. Alam udah hancur-hancuran, rata semua, kiamat. Di tengah jalan Jibril sama Mikail jekongkok. Dia orang CS-nya. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Oh, gue juga bingung ini. Ini bagaimana nyari kuburan tuh rata semua. Jangankan nyari kuburan, nyari durian sawit aja nggak nemu. Rata bang semua, kiamat. Kata malaikat Jibril, lu coba cek dah di Google Map. Gua nemu lah, kiamat. Terus bagaimana urusan kita? Sujud aja nya sama Allah. Ngapain? Minta petunjuk. Jibril Mikail sujud, dengan izin Allah kebuka kuburan Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza
ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril. Bener kiamat Jibril. Bener Muhammad. Cius. Itu cius saya tambahin bang. Ntar dicari di kitabnya ciusnya mana nih ya. Itu tambahan doang. Benar ini kiamat Jibril. Benar Muhammad. Keluar dari mulut Rasulullah bang. Apa yang beliau ucapkan? Jibril, kalau memang ini benar kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya sih masih rebah semua Muhammad. Gue sih kagak tahu urusannya. Gue mah nih tugas gue bangun dari doang dari kuburan. Terus kemana kita? Nyok ke sorga. Suruh siapa? Jibril. Suruh Allah. Bener? Yaudah yuk berangkat. Kemon. Berangkat Rasulullah. Diajak malaikat Jibril, Mikail, bu bang ke sorga. Naik Grab. Naik Grab. Naik buruk. Berangkat Rasul sampai di surga. Dalam surga Nabi masuk, enggak ada kata apa-apa. Nabi di surga bengong bang di surga. Nabi mukanya bete banget dilihatnya, enggak enak dah, pokoknya gabut. Kan yang punya surga enggak enak niat begitu, ditegur sama Allah. Muhammad, labaik ya Rob. Enggak betah di surga? Betah ya Rob, betah. Kurang fasilitas? Cukup ya Rob. Saya udah enak di sini. Dapat kursi empuk, gaji cukup, listrik gratis, telepon gratis, belum tunjangan. Itu mah di DPR ya, lain. Di sorga ini mah saya udah enak ya Rob di sorga. Udah enak. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, udah enak di sini saya. Udah enak. Udah enak udah. Udah pokoknya udah enak. Udah enak pokoknya di sini saya. Saya di sini udah enak. Bangku doang, gak ada mejanya ini. Udah enak di sini. Bangkunya sih enak, mejanya nggak ada. Udah enak. Tapi ngapa sih muka bengong begitu? Allah negor. Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di sorga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa Muhammad? Ngomong. Izinkan saya ya Rob keluar dari sorga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin sekarang model begitu? Agak nemu. Yang ada aja dikata-katain mulu. Iya. Pak Anies aja dibully mulu. Pak Anies dibully, dinyinyirin, dikatain. Degig banget itu orang yang ngatain. Pak Anies disebut pembohong lah. Bener bang? Wah, prestasi Pak Anies mana ada diliput? Gak ada, emang pada nyinyir semua. Jakarta International Stadium yang beliau bangun luar biasa, yang ada di sono bang no, ya enggak? Wow, itu internasional. Dinyinyirin, Formula E dinyinyirin, bener. Penanganan banjir dinyinyirin, penanganan Covid dinyinyirin. Padahal bang, penanganan Covid yang terbaik se-Indonesia, DKI Jakarta, dibawa kepemimpinan Pak Anies Rashid Baswedan. Ada nyinyir dia, ketakutan itu dia ya. Wah, udah pada nyinyirin, pada takut semua bang. Buat 2024 beliau jadi Presiden Republik Indonesia. Hanya pilih udah besok ya. Biarin gua kalian kampanye ngapa-ngapa. Yang lain pada berani kampanye ya. Memang udah ketahuan orangnya keren, ganteng, cerdas. Wow, bahasa Arab bisa, Inggris apalagi. Pinteran juga dia sama yang ono. Wah, bahasa Inggrisnya wah fase bang. Tuh, belum lama seminggu yang lalu saya ngobrol lama sama beliau. Setelah vaksinasi Jakarta udah 100% lebih. Jadi majelis taklim, pengajian buka aja, nggak ngapa-ngapa, tabligh akbar bikin. Oh jelas kok.
Wisma Atlet udah nggak ada isinya, rumah sakit udah banyak, nggak ada yang jarang, udah penyakit COVID nggak ada. Buka pengajian, baru udah Pak sabar Pak, saya bilang gitu. Memang Bapak banyak yang bully, yang nyatain, yang nyinyirin. Udah Pak, saya punya prinsip aja udah, hidup itu laksana sungai. Ada aja tai yang lewat, saya kata gitu. Pak Anies tawa geli banget ya, iya ya. Pokoknya yang nyinyir tuh, yang ngata-ngatain tuh, ya itu anggap aja tai Pak, saya kata gitu aja. Iya Bang, bukan hanya sekerja kerja, tapi beliau buktikan dengan karya nyata, begitu, benar. Ngajong dah. Makanya resek banget nih netizen, brengsek pada gara-gara medsos, bener. Ada lagi fitnah, timbul lagi Ketua MUI DKI Jakarta K. Haji Munahar Mukhtar bikin cyber army. Wah, 10M dana hibah dari DKI untuk apa? Jagain Anies, jagain ulama. Dinyinyirin, habis difitnah, habis dihina. 10 miliar dibilang kan pret, najong bener dah. Dia bikin lagi tweet, ada di Twitternya, ya enggak? Itu pasukan 212 mau reuni, jangan di Monas, di rumah Anies Baswedan aja. Begitu, suwe banget. Kan nyinyir ini. Iya, makanya saya ngomong di mana-mana Pak. Hati-hati kita. Makanya saya kesel aja, enak aja. Kenapa gubernur di Indonesia banyak, Anies Baswedan mulu yang ditekan, bener? Iya Bang. Ulama begitu banyak di Indonesia. Kenapa Habib Rizik terus dibunuh-suhin, bener? Aneh. Kita ngupload foto Habib Rizik di Facebook, abis di banned. Sama foto aja ketakutan. Ustadz Tile belain Habib Rizik apa Ustadz Tile FPI? Bukan Pak, saya secara struktur bukan FPI, nggak ada di organisasi masuk, nggak ada FPI. Kenapa? Saya simpatisan dengan ulama-ulama, ya enggak. Artinya apa? Mereka yang mengkritik jangan dianggap musuh. Kalau yang kritik dianggap musuh, kapan kita mau dewasa? Kapan berdemokrasi? Ini anak aneh yang kritik musuh. Tuh dia tuh ngatain pemerintah mulu tuh. Tuh Tile tangkap dah. Emang kita capung main tangkap aja. Lah kita kritik berarti sayang, bener. Jangan disuruh masyarakat 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan ya, 3M ya ibu bapak. Kita disuruh 3M, dia 17M, sial dia kalah banget. Habis duit bansos 17M diembat sama dia semua. Enak banget saya Pak. Rakyat udah susah, udah miskin, bansos ngarepin, habis diembat sama dia. Berita tiap hari siang malam bikin orang takut. Yang mati sekian, yang mati sekian, yang mati sekian, yang mati sekian. Terpapar sekian, yang terpositif sekian. Nakut-nakutin mulu. Ditambah bikin slogan, pakai masker harga mati, enggak pakai masker bisa mati. La ilaha illallah. Bikin slogan yang enak dibaca. Ya Bang, ini kan namanya nakut-nakutin. Gua pakai masker harga mati, enggak pakai masker bisa mati. Mana tulisannya merah? Kan orang takut, jadi panik, bener Bang. Bikin dong yang enak, yang santun. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan cakep itu statement, ya enggak? Cakep slogan. Ayo pakai masker, kawasan wajib pakai masker. Begitu cukup. Ditakut-takutin mulu, rakyat udah susah. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Waduh, menakut-nakutin lagi nih. Enak, ayo vaksin, begitu ya cukup, bener Bang? Iya, karena ditakut-takut mulu. Tambah nih level 3 nih, level 3 besok level 3. Ya nggak jadi. Ya, tadi kata level 3, kata kagak jadi. Ya ilah lebih bingung kita. Naik PPKM nambah mulu. Minggu 14 hari, 40 hari, 100 hari, haul dah. Ya. Aduh. Insya Allah dah nih, mudah-mudahan ya Bang, kedepannya nih Indonesia kita menemukan pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Amin. Kita sayang ngomong begini karena cinta dengan bangsa, dengan negara, bener Bang? Iya, kalau kita semua rakyat diem aja habis ditindas. Artinya apa? Ngomong sedikit ditindas, ngomong sedikit ditindas. Di mana berdemokrasi? Katanya negara kita negara demokrasi. Ayo musyawarah mufakat kita utamakan. Jangan perbesar perbedaan. Beda boleh, marahan jangan. Kan cukup begitu, benar? Nah kalau udah begitu enak Bang. Makanya Rasulullah
Di sorga baru keluar. Ngemana keluarnya Rasulullah? Baru manusia dihidupkan oleh Allah. Datang hari kiamat, dihidupkan hari kebangkitan, manusia seluruh dikumpulkan. Satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang memberikan syafaatul uzma hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kumpul semuanya umat Rasulullah, kita semua dibangkitkan. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Allah bilang, Muhammad, angkat kepalamu, ngomong, minta apa? Ya Rob, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Beliau Rasul manggil-manggil kita, ummati analaha, ummati ta'ali ummati. Umatku sini, umatku sini, sini sayang. Nabi manggil-manggil kita, alhamdulillah. Makanya Rasulullah sayangnya luar biasa buat kita. Sekarang tinggal kita buktiin di mana dan sampai mana rasa cinta kita ke Rasulullah. Hal yang terkecil, satu, perbanyak sholawat. Itu hal yang paling kecil kecintaan kita sama Rasulullah, kita buktiin. Sholawat kapan dan di mana saja. Dalam keadaan head, men, empok, men, baca sholawat pok. Baca sholawat nggak ngapa-ngapa, tetap ada pahalanya. Bahkan baca sholawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji sama orang, tetap ada pahalanya. Tuh hebatnya sholawat. Makanya sholawat aja dong mbak. Sholawat mbak, sholawat, sholawat. Mama jangan pakai ditanya, bang baca sholawat, emang dia paling getol. Pengajian tiap hari, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Wah ilah ilah, ada pengajian PKK, gabungan, BKMT, seragamnya banyak dia emak-emak. Kenapa? Karena pengajiannya banyak. Yang 2 kali bayar, 3 kali bayar, yang ketemu lunas ya po. Udah ngutang aja seragam. Ini yang penting bayar, bener. Ini ngajinya getol dia mak, jam 1 tengah hari uang udah nyampe dia ke majelis taklim. Majelis taklim peker coba dicolokin mic mau dia. Ampli aja pencet, dipanggilin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romelah, ngaji. Saroh, ayo roh, lu ngaji. Tuh dipanggilin teman-temannya. Sambil nungguin temen akam majelis taklim, selawatan. Enak kita dengerin nenek-nenek tengah hari-hari. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Tuh emak-emak tuh. Selawatannya adinulana wal hakulana. Temennya nyampe, assalamualaikum. Lu nyampe Ji, duduk sana Ji. Wal adlulana wal kullulana dinulana. Assalamualaikum. Po Haji, po gelar ambal apa buat ustazah di situ. Wal hakulana. Dia berhenti selawatannya, temennya nyampe. Tuh itu selawatan yang enak itu bacanya kan. Lalu di Mesir lagu perjuangan itu buat perang. Adinulana wal hakulana wal adlulana wal kullulana. Begitu semangat jadinya. Pindah ke Indonesia versinya lain. Adinulana wal hakulana. Ngantuk ngari-ngari bu. Ya ilaha illallah. Masya Allah, luar biasa bang. Selawat yang dibaca teman-teman hadroh. Nih jangan sembarangan sama anak hadroh. Rawi yang dibaca sama anak hadroh, Masya Allah luar biasa. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh ngomong Tala'al badru alaina, hadir Rasulullah. Luar biasa. Marhaban ya marhaban ya nural aini. Ya Allah luar biasa bang, Nabi hadir. Yang anak bas megang hadroh, Jetabu, Ciputa, Ciledug, Ciputa, Ciledug, Ciputa, Ciledug, Ciputa, Ciledug. Bos, mantap bener tuh anak hadroh. Makanya ibu punya anak perawan, didemenin anak hadroh, kasih. Aman anak ibu terjaga, nggak ada yang berani nyolek. Dicolek langsung digampar sama dia. Tahu sendiri anak hadroh, gamparannya pok kencang buat anak habwa itu jebret. Makanya salaman anak hadroh, kapalan semua tangannya. 3 jenis minuman, Pocari Sweat, kopi, dan air bening. Ini yang mana saya minum duluan ini? Kalau Pocari Sweat berarti gua kekurangan ion. Kalau kopi kita minum berarti woi ngopi woi. Ini air bening.
Ini bukan air putih, air bening. Kalau air putih susu. Makanya enakan air putih. Susu. Kalau ada susu. Susu kalau ada, ya susu kalau ada. Karena susu itu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Karena bayi laki dengan bayi perempuan sangat berbeda. Bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Kalau bayi laki nyusunya sampai 50 tahun masih nyusu. Iya, makanya aki-aki pada metik. Agak ada giginya, nyusu mulu kan metik dia. Udah malam, udah lapar ini. Ya Masya Allah, nih Rasulullah memberikan syafaatul uzma. Mudah-mudahan maulid hari ini, malam ini sukses berhasil meneladani akhlak Rasulullah. Rasulullah diutus ke muka bumi ini menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada siapa? Ada 3. Pertama, berakhlak kepada Allah. Kelar maulid, perbaiki ibadah kita, kualitas iman takwa kita, semakin takarub kepada Allah. Yang kedua, berakhlak kepada sesama kita. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Ayo, jangan selalu bangga dengan ormasnya, jangan bangga dengan keluarga besarnya, banggalah dengan Islamnya. Artinya apa? Kalau kita bangga dengan Islam, Islam yang dikedepankan, insya Allah aman. Jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Perbedaan bukan berarti permusuhan. Cari titik persamaan, jangan perbesar perbedaan. Beda boleh, marahan jangan. Ayo semua kita pengen bersatu, kompak, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Ayo. Tuh, yang ketiga, berakhlak kepada alam. Karena sekarang alam udah banyak yang gak bersahabat dengan kita. Ternyata Masya Allah, udah 2 minggu ini bang, saya tinggal di pinggir laut, air laut naik mulu ke atas. Rob banjir, bandeng abis pada hilang, empang abis, kanyut itu bandeng. Air rob naik begitu besar. Di mana-mana ternyata di pinggir pesisir pantai air udah mulai ngambek ini bang sama kita. Gunung apalagi Semeru udah mulai batuk. Anak Krakatau meriang, Merapi udah mulai muntah. Susu beruang. Beruangnya mana bang? Saya pengen langsung aja ditetek beruang. Ini Masya Allah, ngapa Pak tawa? Ini, ayo ini malam merupakan salah satu peringatan, jangan sekedar seremonial saja, tetapi kita kepengen kelar maulid ada asar buat kita. Berakhlak kepada alam. Alam udah mulai nggak bersahabat. Kenapa? Karena mereka semuanya adalah makhluk. Semua makhluk tergantung sang kholik. Kalau kata Allah, gunung, batuk tuh gunung. Merapi muntah, Sinabung muntah, Semeru muntah, Anak Krakatau meriang, pada ampeg. Air datang yang banyak, banjir di mana-mana, banjir bandang. Ya Allah. Air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Angin muter yang kencang kata Allah, itu angin muter. Wah, badai topan, puting beliung. Ya Allah po, puting beliung bang, sangat bahaya. Kalau putingnya doang mendingan. Ini ada beliungnya, ini yang ngeri. Masya Allah. Kenapa? Karena itu kita mudah-mudahan kudu harus baik-baik sama yang bikin gunung. Kalau kita baik sama yang bikin gunung, insya Allah gunung meletusnya nggak kencang-kencang, dor segitu doang. Kalau kita baik-baik sama yang bikin air, air datang seperlunya buat kita. Kalau kita baik-baik sama yang bikin angin, angin niupnya nggak kencang-kencang, bos, begitu aja cukup. Makanya ayo sama-sama kita kepengen berakhlak kepada Allah, kita perbaiki, berakhlak kepada sesama kita perbaiki, berakhlak kepada alam kita perbaiki, sehingga kita semua mengikuti ajaran dan anjuran Rasulullah, diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita cinta dengan Rasulullah. Dulu
ketika Rasulullah khutbah, beliau Rasul khutbah selalu pegang batang korma. Batang korma dipegang sama Rasulullah. Sahabat ngelihat yang lain, ada yang komen, kesian ya Rasul, setiap khutbah selalu pegangan batang korma. Ayo kita musyawarah, bagaimana kalau kita bikinkan mimbar buat Rasulullah. Akhirnya sahabat yang lain sepakat semuanya bikin mimbar buat Nabi. Mimbar jadi, Rasulullah khutbah nggak pegang batang korma lagi. Baru naik ke mimbar memberi salam, ada suara orang menangis. Sahabat yang lain bingung, siapa ini yang nangis? Padahal nggak ada orang yang nangis, suaranya doang. Ternyata yang menangis itu batang kurma. Wa atakal audu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Batang korma ngomong, ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Aku girang karena aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu ya Rasul. Sekarang ada mimbar, aku nggak dipegang lagi. Aku khawatir engkau nggak sayang lagi kepadaku. Rasulullah senyum. Apa jawab Rasulullah? Wahai batang korma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu akan dimakan oleh penghuni surga. Batang korma cinta sama Nabi masuk surga. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Ilokan, abong, masa iya? Ya, kita sebagai umatnya cinta sama Nabi, ajaran-ajaran Rasulullah kita praktekin, insya Allah yakin kita diakui sebagai umat Rasulullah. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kita akan bersama-sama berkumpul kembali di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah, dan kita bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus. Itu juga kalau ada, kalau emang nggak ada ya bagaimana, kayak usahain juga. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf, ini aja ya. Dah doain saya biar gemuk, biar sehat ya. Masya Allah, orangnya saya jangankan sakitnya, sehat aja ngenes, apalagi sakitnya. Dah doain, dah doa langsung ntar guru kita. Dari saya mohon maaf, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.